Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal UTBK asli tahun 2021 yang berkenaan dengan gerak lurus. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika X dalam tabel menunjukkan posisi benda tiap saat, T, kecepatan benda tersebut adalah berapa? Oke, soal ini sangat mudah sekali karena diberitahu dalam soal bahwa kecepatan benda itu tetap ya. Berarti benda bergerak secara GLB. Kalau benda bergerak secara GLB itu berarti perubahan posisi tiap detiknya itu sama. Jadi kita bisa mengambil bebas waktu dimanapun. Misalnya saya ambil dalam selang waktu T0 sampai T1, boleh. T0 dengan T5 juga boleh. T1 sampai dengan T3 juga boleh, bebas. Karena selalu menghasilkan kecepatan yang sama. Nah, ini saya mengambil pada T0 posisinya 1 meter, pada T1 skon posisinya adalah 2,5 meter. Nah, kalau kita menghitung besar kecepatan, ya berarti besar perubahan posisi dibagi dengan selang waktunya itu. Delta X-nya kan 2,5 ya, dikurangi 1 dibagi delta T. 1 min 0. Jadi ini kan 1,5 dibagi 1. Nah, ini soal yang sangat ramah sekali. Sangat gurih sekali ya. Jadi jawabannya adalah bocor. Soal nomor 2, data pada tabel di bawah ini menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Kecepatan rata-rata benda selama 3 sekon pertama adalah berapa? Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Saya beri simbol V strip ya. Nah, berapakah V stripnya? Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Jadi tadi waktunya diambil dari selang waktu 0 sampai 3. Maksudnya pada detik ketiga itu berapa kecepatan rata-ratanya. Berarti selang waktunya diambil dari 0 sampai 3. Nah, perubahan posisinya itu adalah 7,5 dikurangi dengan 0 dibagi delta T. Delta T itu 3 dikurangi 0. Berarti 7,5 dibagi 3. Ini kan 2,5. Nah, ini soal yang sangat empuk banget ya. Jadi jawabannya adalah bocor. Oke, nomor 3, gerak lurus sebuah benda ditunjukkan seperti pada gambar. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T0 skon dan T2 skon adalah berapa meter per skon. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Pada 0 sampai 2 skon, dalam selang 0 sampai 2 skon, berapa kecepatan rata-ratanya? Saya beri simbol V strip. Nah, coba perhatikan pada T0 di grafik itu ya, S-nya kan 2 di situ. Terlihat ya, sangat jelas. Kalau T2 skon itu S-nya kan 6. Lihat grafiknya secara teliti ya. Nah, kalau begitu jika ditanya V rata-rata itu sangat simpel, delta S per delta T. Delta S itu berarti S posisi akhir kurangi posisi awal dibagi dengan selang waktu 2 dikurangi 0. Berarti ini 4 dibagi 2. Berarti 2 meter per skon. Nah, ini soal yang sangat renyah banget ya. Jawabannya adalah A. Nomor 4, sebuah benda bergerak lurus beraturan. Grafik di bawah menggambarkan posisi benda terhadap waktu selama 12 skon pertama. Waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak 14 meter adalah berapa skon? Caranya harus kita cari dulu kecepatan benda. Ini kan diagram jarak terhadap waktu ya, atau posisi terhadap waktu. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau diagramnya itu adalah diagram posisi terhadap waktu, kecepatan benda itu bisa dicari dengan mencari gradien garis miring ini. Ya, gradien garis miring ini berarti pakai tan alfa. Tan alfa itu berarti adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi depannya ini saya ambil 20, berarti sisi sampingnya adalah 10. Berarti kalau begitu dapat 2 meter per skon. Dan ini konsepnya adalah GLB selalu konstan gerakan benda, karena terlihat dari grafik ini linier ya. Nah, jadi kalau begitu X itu kalau GLB, konsepnya kan GLB ini ya. Jadi X itu adalah V dikalikan dengan T. Jadi kalau benda menempuh jarak 14 meter, sedangkan V-nya kan 2. Jadi waktunya bisa dihitung pada jarak 14 meter ini ya. Jadi kalau begitu T-nya adalah 7 skon. Jadi jawaban yang tepat adalah C.